Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Untuk kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi tahap penyelesaian. Di dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, maka dibuatlah laporan berdasarkan pedoman pada dua hal. Yang pertama, berdasarkan pada cash basis atau pelaporan yang dibuat di mana pengakuan pendapatan diakui pada saat kas diterima. Ya, jadi ketika seseorang berbisnis kemudian mendapatkan pendapatan, selama pembayaran belum dilakukan, maka kita belum mengakui hal tersebut sebagai pendapatan. Misalnya seseorang menjual mobil, kemudian mobil tersebut sudah dibeli oleh orang lain, tapi orang lain tersebut belum melakukan pembayarannya. Nah, selama itu belum dibayarkan, berarti kita belum mengakui sebagai pendapatan. Itu kalau kita berpedoman pada cash basis. Ya, jadi pembukuan sekali lagi ada dua, ada cash basis, ada accrual basis. Kalau cash basis itu selama pendapatan belum benar-benar kita terima uang kasnya, maka belum bisa kita akui. Demikian pula dengan biayanya, ya. Ketika beban itu belum benar-benar kita bayarkan, atau uangnya belum atau kasnya belum kita keluarkan, misalnya ketika kita harus melakukan pembayaran atas sesuatu, tapi kita belum benar-benar mengeluarkan kas, maka kita belum bisa mengakui itu sebagai beban. Itu untuk cash basis, ya. Biasanya cash basis ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil, misalnya warung ataupun perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya itu sangat cepat. Yang kedua adalah accrual basis. Nah, accrual basis ini biasanya lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana pelaporan dan pengakuan pendapatan diakui pada saat periode pendapatan dihasilkan. Demikian pula dengan bebannya. Jadi, meskipun belum dilakukan pembayaran atau kas belum diterima atau dikeluarkan, namun jika berpedoman pada accrual basis, maka itu sudah dianggap sebagai pendapatan. Contohnya ketika yang pertama tadi, ya, kalau ketika seseorang menjual mobil, namun mobil tersebut belum dibayar, tapi kalau untuk berpedoman pada accrual basis, kita sudah menganggap itu sebagai pendapatan. Ya, jadi sekali lagi, yang nomor satu tadi, ketika menjual mobil dan belum dibayar, maka untuk cash basis belum mengakui sebagai pendapatan. Sedangkan accrual basis sudah mengakui sebagai pendapatan. Demikian pula untuk beban, ya. Selama belum dikeluarkan kasnya, maka untuk cash basis belum diakui sebagai beban. Sedangkan accrual basis sudah diakui sebagai beban. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita melakukan penyesuaian. Ayat jurnal atau adjusting journal entries adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan atau memperbaiki saldo-saldo yang benar sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang benar. Pos-pos yang perlu diperbaiki atau yang perlu dibuat antara lain. Yang pertama adalah pos-pos deferred, yaitu biaya-biaya dibayar di muka dan pendapatan-pendapatan diterima di muka. Tadi ya, kalau kita menggunakan metode accrual basis,
Berarti ketika kita menjual sesuatu dan orang membelinya tapi belum melakukan pembayaran, maka bisa kita akui sebagai pendapatan maaf. Misalnya contohnya begini. Ketika kita memiliki sebuah bisnis, misalnya bisnis catering gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang memesan jasa catering kita untuk minggu depan, ya. Nah, ketika seseorang tadi memesan catering untuk minggu depan, dia sudah melakukan pembayaran untuk pemesanan catering tersebut. Ya, jadi orang tersebut memesan catering untuk minggu depan, namun sudah melakukan pembayaran. Nah, berarti itu kita masukkan sebagai pendapatan diterima di muka. Atau seseorang menyewa ruko selama 12 bulan, ya, selama 1 tahun. Kemudian sudah dibayar ketika terjadi perjanjian sewa ruko pada saat ini. Maka walaupun selama 12 bulan ke depan untuk sewanya, namun kita akui sebagai pendapatan diterima di muka. Yang kedua adalah post accrued ya, yaitu biaya-biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan-pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini biasanya adalah pembayaran-pembayaran yang dilakukan di depan, sedangkan pembayarannya tadi masih dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga adalah penyusutan aset tetap atau depreciation fixed asset. Oke, untuk kali ini kita tidak akan membahas item cost yang pertama dan kedua, tapi kita akan membahas untuk penyusutan aset tetap, ya. Untuk 1 dan 2 akan dipelajari di akuntansi yang lebih lanjut. Oke, untuk perhitungan penyusutan aset tetap. Bagaimana teman-teman sudah pelajari, untuk aset tetap atau fixed asset itu terdiri dari beberapa macam. Ada tanah, ya. Ada bangunan, ada kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, dan juga ada peralatan. Ini adalah dimana aktiva tetap. Tapi ingat, aktiva tetap ini bukan sewa ya. Ini harus yang memang benar-benar kita beli atau kita miliki. Kalau sewa berarti tidak masuk di sini ya. Nah, kenapa ada penyusutan? Penyusutan terjadi karena berkurangnya nilai manfaat dari suatu barang atau aset ya. Misalkan teman-teman membeli sebuah sepeda motor. Sepeda motor tadi kalau baru dibeli dengan harga 30 juta. Nah, kalau teman-teman pakai sepeda motor itu terus-menerus, kira-kira bagaimana performa sepeda motor tadi selama 1 bulan ataupun 1 tahun ke depan? Oke, ya pasti mengalami penurunan ya, karena semakin lama akan semakin mengalami banyak kerusakan tentunya ya. Nah, itulah masa manfaat, di mana ketika kendaraan sepeda motor tadi masih bisa dioperasionalkan dan masih berfungsi, maka masa manfaatnya masih bisa berjalan. Tetapi di dalam akuntansi sudah disepakati usia manfaat untuk masing-masing aset. Ya, jadi walaupun masih bisa berjalan atau beroperasional, namun sudah disepakati ketentuannya berapa lama aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan. Contoh, kalau untuk tanah, maka tidak akan mengalami penyusutan ya. Kenapa? Karena tanah itu akan tetap ada ya. Mau 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, tanah
tetaplah akan menjadi tanah. Dan tanah tidak akan mengalami penurunan, ya, bahkan mungkin tanah itu semakin lama akan semakin mahal, sehingga tanah tidak masuk sehingga tanah tidak dilakukan penyusutan. Jadi misalnya pada tahun 2022 kita membeli sebidang tanah dengan harga 1 miliar, maka sampai kapanpun nilai bukunya adalah tetap 1 miliar. Yang kedua adalah bangunan. Bangunan berbeda dengan tanah. Bangunan itu semakin lama tentu juga bisa akan semakin rusak, ya, misalnya ruko. Kalau maintenance-nya, pemeliharaannya tidak baik, lama-lama banyak kerusakan yang terjadi pada bangunan tersebut. Oleh karena itu, bangunan itu semakin lama semakin rusak. Oleh karena itu harus mendapatkan penyusutan. Nah, penyusutan untuk bangunan biasanya berlaku selama 20 tahun. Ya, jadi selama 20 tahun harus kita lakukan penyusutan. Yang berikutnya adalah kendaraan. Kendaraan penyusutannya ada perbedaan. Untuk kendaraan, biasanya untuk kendaraan yang roda 4 itu akan lebih lama daripada kendaraan roda 2. Ya, sehingga waktunya juga berbeda. Nah, demikian pula dengan peralatan. Peralatan intinya adalah yang bisa dimanfaatkan lebih dari 1 tahun. Atau biasa juga disebut barang inventaris, ya. Untuk peralatan juga bermacam-macam. Biasanya ada yang 8 tahun, ada yang 4 tahun. Ya, jadi kalau untuk peralatan yang biasanya terbuat dari besi gitu ya, itu biasanya dianggap tahan lama. Sedangkan peralatan yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak begitu tahan lama, misalnya meja dari kayu, kursi dari kayu, nah itu biasanya dianggap lebih cepat rusaknya, ya, sehingga biasanya misalnya kalau peralatan dari besi itu 8 tahun, kalau peralatan dari kayu misalnya hanya 4 tahun. Oke, ya. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan penyusutannya? Nah, ini misalnya contoh, ya. Tanah tadi seperti sudah saya katakan tidak mengalami penyusutan. Jadi sampai kapanpun nilai bukunya adalah sesuai dengan harga pembelian atau perolehan dan tidak mengalami penyusutan sehingga tidak juga punya akumulasi penyusutannya. Kalau untuk bangunan dari 20 tahun, maka untuk mendapatkan penyusutannya tinggal kita bagi saja. Kita ingin menghitungnya apakah per bulan atau per tahun. Kalau per tahun berarti kita tinggal bagikan dengan 20 karena masa manfaatnya 20 tahun. Sehingga tahun pertama kita susutkan dengan dibagi 20. Nanti kalau tahun kedua ya berarti penyusutannya kita tambah lagi. Ya. Misalnya untuk tahun pertama 12 juta, tahun kedua 12 juta lagi, ya. Nah, kalau penyusutan tahun kedua 12 juta, nanti akumulasinya akan bertambah jadi 24 juta. Dari mana akumulasi tersebut? Dari penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Sehingga jadi 24. Kalau setelah tahun ketiga, ya ditambah 12 juta lagi dari penyusutan. Sehingga penyusutannya 12 juta lagi untuk tahun ketiga, akumulasi penyusutannya jadi 12 juta tahun pertama, ditambah 12 juta tahun kedua, ditambah 12 juta tahun ketiga, atau 36 juta. Demikian seterusnya, nanti kalau 20 tahun, ya sama dengan 240 juta. Demikian pula untuk kendaraan, dibagi dengan masa manfaatnya berapa tahun. Ya, jadi ini kalau penyusutan kita hitung per tahun. Kalau kita ingin menghitungnya per bulan, berarti ya
harus kita bagi dengan 12 lagi ya. Misalnya, nah, oh, ya. Jadi kalau mau dijadikan per bulan ya harus kita bagi 12 lagi. Ya, tadi kan kalau per tahun 12 juta, berarti per bulannya berapa? Tinggal dibagi 12. Berarti per bulannya adalah 1 juta. Demikian pula dengan bangunan ya. Kalau kita ingin menghitung per bulan penyusutannya, maka tinggal dibagikan 12. Oke. Nah, untuk soal kemarin karena di neraca kita yang ada aktivanya hanya peralatan ya. Kita tidak punya gedung, kita tidak punya kendaraan dinas, yang kita punya hanya peralatan, maka jurnal penyesuaiannya yang kita hitung adalah peralatan. Berapa jumlahnya? 12 juta. Oleh karena itu, oh 12 juta atau 8 juta ya, sorry. Kemarin kita dapatkan peralatan 12 juta ya. Bentar ya. Peralatan. Oke ya, 12 juta ya. Berarti jurnal penyesuaiannya, tahun pembeliannya karena semua kita beli di bulan Desember ya. Karena di sini contohnya kemarin kita beli ini contohnya kita semua beli di bulan Desember karena kita baru mendirikan perusahaan di bulan Desember, maka tahun pembeliannya kita masukkan tahun 2022. Oh, sorry, maaf kebalik ini ya. Semuanya misalnya nomor 1, 2, 3, 4, nomor 1, 2, 3, dan 4 ini kita tidak punya ya. Ini di soal kita nggak ada. Jadi ini tidak kita hitung, tidak perlu kita hitung. Yang kita hitung adalah yang nomor 5, peralatan. Peralatan yang kita beli tahun Desember bulan 2000, tahun 2022. Nah, sehingga tadi harganya 8 juta. 8 juta ya. Harganya 8 juta, maka harga perolehan kita taruh juga di sini 8 juta. Sesuai dengan yang ada di buku besar atau di neraca saldo ya. Jadi boleh yang dilihat di neraca saldo, boleh lihat ini, atau boleh juga dari buku besarnya, buku besar peralatan dari ini ya, 8 juta. Sehingga kita masukkan untuk jurnal penyesuaiannya 8, untuk perhitungan jurnal penyesuaian 8 juta. Di mana usia manfaatnya katakanlah cuma 4 tahun. Maka 8 juta kita bagi dengan 4 tahun dikali 12.
Ingat ini ada tanda kurung, berarti kalau ada tanda kurung ini dikali dulu dengan 12 ya, baru dipakai untuk membagi yang atas, yang depan. Jadi jangan lupa ada tanda kurungnya. Kalau tidak ada tanda kurung nanti bisa berbeda ya. Oke, dapatlah penyusutan 166.666,67. Berarti akumulasi untuk bulan pertama penyusutan karena baru dipergunakan 1 bulan juga 166.666,67. Nilai bukunya akan berkurang ya dari harga perolehan dikurang akumulasi. Oke ya, jadi nilai buku itu harga perolehan dikurang dengan akumulasi. Oke. Sehingga dapatlah 7.833.333,33 rupiah. Nah, kemudian kita buatlah jurnal penyesuaiannya. Di mana jurnal penyesuaian untuk penyusutan adalah sebagai berikut. Beban penyusutan pada akumulasi. Beban di sebelah debit ya, sesuai dengan saldo normal bahwa beban itu ada di posisi debit. Sehingga bebannya kalau mau bertambah kita taruh juga di posisi debit. Sebesar yang kita hitung tadi ya. Sebesar penyusutannya 166.666,67. Untuk akumulasi juga harus sama ya dengan penyusutan. Akumulasi kita taruh di sebelah kredit karena saldo normal untuk akumulasi, tolong dicatat, saldo normal untuk akumulasi itu ada di sebelah kredit. Nah, mungkin kemarin teman-teman belum mencatat saldo normal untuk akumulasi ya. Tolong dicatat bahwa akumulasi penyusutan itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Sehingga di ini maka akumulasinya akan bertambah. Oke ya, jadi untuk penyesuaian yang kita pelajari cukup sampai di penyusutan dulu. Kalau untuk pos-pos deferred dan accrued nanti akan kita pelajari di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.